Akhir-akhir ini, dunia terasa seperti berjalan di atas lantai yang retak. Bukan, ini bukan karena kita membaca berita setiap hari, tapi karena tubuh kita sendiri yang merasakannya. Kita merasakan harga-harga yang naik pelan-pelan tapi pasti. Kita merasakan waktu yang terasa lebih cepat dari biasanya, seolah hari-hari berlalu begitu saja. Percakapan dengan orang-orang di sekitar kita terasa makin pendek, makin dangkal. Saya Ultraman, dan kali ini, saya tidak berpikir tentang pahlawan super atau monster raksasa. Saya berpikir tentang hal yang lebih mendasar, bertahan. Bertahan sebagai manusia biasa, sebagai seorang ayah, di tengah dunia yang terasa semakin goyang. Ini bukan cerita tentang menyelamatkan kota dari kehancuran. Ini cerita tentang menjaga diri sendiri dan keluarga kita agar tidak ikut hancur oleh tekanan zaman yang tak terlihat. Banyak orang membayangkan perang sebagai suara bom yang menggelegar dan sirena yang meraung-raung. Gambarannya selalu tentang kehancuran fisik, gedung-gedung yang runtuh, dan pertempuran di jalanan. Tapi seringkali, perang yang kita hadapi dalam kehidupan modern datang dengan cara yang jauh lebih sunyi, lebih senyap. Perang ini hadir bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai ketidakpastian. Sebuah perasaan gelisah yang terus-menerus tentang apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun depan. Ia hadir sebagai ketakutan yang tidak punya nama. Kita takut, tapi saat ditanya apa yang kita takuti, kita sulit menjelaskannya. Ini adalah rasa cemas yang mengambang, yang menyelinap ke dalam pikiran kita saat kita sedang bekerja, saat kita mencoba tidur di malam hari. Perang sunyi ini juga hadir sebagai rasa harus selalu siap, tapi kita tidak tahu harus bersiap untuk apa. Kita merasa perlu mengamankan masa depan, perlu punya rencana cadangan, perlu lebih waspada. Tapi untuk menghadapi apa? Krisis ekonomi, ketidakstabilan sosial, bencana alam, semuanya terasa mungkin, dan ketidakjelasan inilah yang membuat kita lelah. Seorang Ultraman dewasa, seorang ayah, jarang takut pada bahaya yang terlihat jelas di depan mata. Jika ada ancaman nyata, kita akan menghadapinya. Yang lebih kita takuti adalah masa depan yang kabur. Bayangan ketidakmampuan untuk melindungi keluarga dari sesuatu yang bahkan tidak bisa kita lihat. Itulah perang yang sebenarnya kita hadapi setiap hari. Bukan perang melawan monster, tapi perang melawan keraguan dan kecemasan di dalam diri kita sendiri. Saat dunia berada dalam kondisi tidak stabil, hal pertama yang berubah seringkali bukanlah senjata atau teknologi. Yang pertama berubah adalah perilaku manusia. Kita bisa melihatnya di sekitar kita. Orang-orang jadi lebih protektif terhadap milik mereka, terhadap ruang mereka, terhadap keyakinan mereka. Batas-batas menjadi lebih tebal. Orang jadi lebih sensitif. Sebuah perkataan yang dulu dianggap biasa saja, kini bisa memicu perdebatan panjang. Sebuah perbedaan pendapat kecil bisa menjadi sumber perpecahan. Orang juga jadi lebih mudah marah. Frustrasi yang terpendam karena tekanan hidup mencari jalan keluar, dan seringkali sasaran terdekatlah yang kena imbasnya, di jalan raya, di antrean, bahkan di dalam rumah. Ini bukan karena orang-orang tiba-tiba menjadi jahat. Bukan, ini karena mereka merasa terancam. Rasa aman yang mendasar mulai terkikis, dan secara naluriah, respons pertama kita adalah bertahan. Menjadi lebih defensif, lebih waspada, lebih curiga. Seperti hewan yang merasakan perubahan cuaca, kita sebagai manusia juga merasakan getaran ketidakpastian di udara, dan kita bereaksi sesuai naluri. Beberapa tahun ke depan, dunia mungkin tidak akan runtuh seperti di film-film. Tapi, dunia akan terasa lebih sempit. Ruang untuk berbuat salah akan lebih sedikit. Toleransi terhadap perbedaan akan menipis. Dan dalam kondisi seperti ini, bertahan bukan lagi soal siapa yang paling kuat secara fisik atau siapa yang punya sumber daya paling banyak. Bertahan adalah soal siapa yang paling adaptif. Siapa yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan kemanusiaannya. Siapa yang bisa tetap lentur saat keadaan menjadi kaku. Jadi, apa artinya bertahan dalam versi Ultraman dewasa? Apa artinya bertahan sebagai seorang ayah di tengah dunia yang terasa semakin sempit ini? Pertama, mari kita luruskan pemahamannya. Bertahan bukan berarti menimbun makanan kaleng sampai memenuhi gudang. Bertahan bukan berarti membangun bunker di halaman belakang rumah atau belajar merakit senjata. Tentu, kesiapan praktis itu penting, tapi itu bukan inti dari survival yang sebenarnya. Survival yang sejati, yang paling fundamental, adalah tentang 3 hal. Pertama, menjaga tubuh tetap sehat. Di saat-saat sulit, aset terbesar kita adalah kesehatan kita sendiri.
Tubuh yang kuat dan bugar memberi kita energi untuk berpikir jernih dan menghadapi tantangan. Makan dengan benar, tidur yang cukup, bergerak secara teratur. Hal-hal sederhana ini menjadi fondasi pertahanan kita. Kedua, menjaga pikiran tetap jernih. Ini mungkin yang paling sulit saat dunia di luar sana penuh dengan kebisingan, kepanikan, dan informasi yang simpang siur. Kemampuan untuk tetap tenang adalah sebuah kekuatan super. Pikiran yang jernih bisa membedakan mana ancaman nyata dan mana ketakutan yang dibesar-besarkan. Pikiran yang jernih bisa membuat keputusan yang baik di bawah tekanan. Ketiga, dan yang terpenting, menjaga keluarga tetap utuh. Bukan hanya utuh secara fisik, tapi juga utuh secara emosional. Menjaga komunikasi tetap terbuka. Menjaga rumah sebagai tempat yang aman di mana setiap anggota keluarga bisa merasa didengar dan dilindungi dari kekacauan di luar. Seorang Ultraman sejati tidak bertanya, bagaimana cara saya menjadi yang paling siap di antara semua orang. Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana cara saya agar tidak panik? Karena sejarah membuktikan, kepanikan selalu membunuh lebih dulu daripada krisis itu sendiri. Kepanikan membuat kita mengambil keputusan bodoh. Kepanikan merusak hubungan. Kepanikan menghancurkan kita dari dalam sebelum ancaman dari luar sempat menyentuh kita. Melihat ke depan, beberapa tahun dari sekarang, saya punya firasat bahwa hal-hal kecil dan mendasar akan kembali menjadi sangat bernilai. Di tengah dunia yang terobsesi dengan kemajuan teknologi, kekayaan instan, dan popularitas di dunia maya, kita akan dipaksa untuk kembali ke dasar. Kesehatan akan menjadi kemewahan baru. Bukan lagi soal punya asuransi terbaik, tapi soal punya tubuh yang benar-benar berfungsi dengan baik. Kemampuan untuk bangun pagi dengan energi, untuk berjalan jauh tanpa terengah-engah, itu akan menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Keterampilan dasar juga akan kembali dihargai. Bukan keterampilan membuat aplikasi atau trading saham, tapi hal-hal yang lebih fundamental. Kemampuan untuk memasak makanan dari bahan mentah. Kemampuan untuk memperbaiki barang yang rusak. Kemampuan untuk berkebun di lahan sempit. Keterampilan yang membuat kita tidak terlalu bergantung pada sistem yang semakin rapuh. Hubungan nyata akan menjadi harta karun. Bukan ribuan teman di media sosial, tapi segelintir orang yang bisa kita andalkan saat kita jatuh. Tetangga yang saling menolong, sahabat yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, keluarga yang menjadi jangkar kita. Inilah jaring pengaman sosial kita yang sesungguhnya. Dan terakhir, kemampuan menahan diri. Di dunia yang mendorong kita untuk terus menginginkan lebih cepat, lebih banyak, kemampuan untuk berkata cukup adalah sebuah kebijaksanaan. Kemampuan menahan diri dari konsumsi berlebihan, dari amarah yang meledak-ledak, dari kepanikan yang menyebar. Dunia mungkin akan semakin bising, semakin kacau. Tapi mereka yang akan bertahan dan bahkan berkembang adalah mereka yang bisa menemukan dan menjaga ketenangan di tengah kebisingan itu. Mereka yang bisa mematikan suara-suara dari luar dan mendengarkan suara hati nurani mereka sendiri. Pesan ini terutama untuk para ayah, para ibu, dan semua orang yang memegang peran sebagai penjaga. Penjaga keluarga, penjaga komunitas, atau sekadar penjaga kewarasan diri sendiri. Kita sering merasa tertekan untuk memberikan dunia yang sempurna bagi anak-anak kita. Kita ingin mereka punya semua yang tidak kita miliki. Kita ingin melindungi mereka dari semua kesulitan. Tapi kenyataannya adalah, anak-anak tidak butuh dunia yang sempurna. Mereka tidak butuh orang tua yang punya semua jawaban. Yang mereka butuhkan adalah orang dewasa yang tidak runtuh lebih dulu saat badai datang. Mereka butuh melihat kita menghadapi ketidakpastian dengan tenang. Mereka butuh merasakan bahwa meskipun dunia di luar sana menakutkan, pelukan kita tetap menjadi tempat teraman di dunia. Seorang Ultraman dewasa, seorang ayah, tidak selalu tahu apa yang akan terjadi besok. Ia tidak punya bola kristal untuk melihat masa depan. Tapi ia tahu satu hal yang pasti, tugasnya bukanlah menyelamatkan seluruh dunia. Tugasnya jauh lebih sederhana dan jauh lebih penting, yaitu menjaga manusia-manusia di sekitarnya tetap menjadi manusia. Menjaga kehangatan, menjaga tawa, menjaga harapan tetap hidup di dalam rumah, bahkan ketika di luar sedang gelap. Bertahan bukanlah soal menyelamatkan dunia, tapi menjaga dunia kecil kita tetap utuh. Dunia mungkin akan terus berubah dengan cara yang tidak bisa kita prediksi. Dan mungkin, kita tidak akan pernah merasa benar-benar siap 100% untuk menghadapi apapun yang akan datang. Selalu akan ada celah dalam persiapan kita, selalu akan ada faktor yang tidak kita perhitungkan.
Tapi seorang Ultraman mengerti satu hal yang fundamental. Bertahan pada akhirnya bukanlah tentang menjadi yang paling keras, paling kuat, atau paling tangguh. Itu semua bisa hancur. Bertahan adalah sebuah pilihan sunyi yang kita buat setiap hari. Pilihan untuk tetap menjadi manusia ketika seluruh dunia mendorong kita untuk menjadi sebaliknya. Pilihan untuk tetap berbuat baik saat semua orang menjadi egois. Pilihan untuk tetap tenang saat semua orang panik. Pilihan untuk tetap menjaga harapan saat semua tampak suram. Itulah perjuangan kita yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak.